Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi tema melekat dan berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, orang tua seringkali memberitahukan kepada anak-anaknya, khususnya kepada anak-anak yang sulung, ya, agar mereka senantiasa menjadi contoh bagi adik-adiknya, baik di dalam perkataan mereka, di dalam perbuatan, perilaku, sopan santun, karena adik-adik akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh kakaknya. Sehingga seringkali orang tua berkata, kamu harus jadi contoh bagi adik-adikmu. Tetapi kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, di situ firman Allah berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya yang masih muda pada saat itu. Timotius, sekalipun engkau masih muda, jadilah teladan bagi setiap orang yang percaya dimanapun engkau berada. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi banyak orang, itu tidak tergantung berapa usia seseorang. Sebab banyak juga kita melihat orang yang secara umur, ya, sudah dewasa, bahkan mungkin sudah bisa dikatakan sudah tua, tetapi dalam perilaku banyak kali juga tidak bisa menjadi contoh. Misalnya, mereka masih sering berkata-kata bohong, mereka masih sering berkata-kata kotor, ya, tidak peduli kepada sesama, egois, tidak setia. Hal itu tidak bisa memberi contoh. Firman Allah berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, kalau surat itu dapat dibaca, itu berarti apa saudara? Surat itu adalah surat yang terbuka. Hidup orang percaya, hidup saudara dan saya, itu bagaikan surat yang terbuka, yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Saudara, tanpa kita sadari, ternyata hidup kita itu diperhatikan, ya. Kemanapun kita pergi, hidup kita itu diperhatikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus menjaga kehidupan kita. Menjaga hidup kita dimanapun kita berada. Karena baik perkataan maupun perbuatan, tingkah laku kita dimanapun kita berada, itu selalu diperhatikan oleh sesama kita. Paulus berkata tadi apa? Kamu adalah surat yang terbuka, yang dilihat dan dibaca oleh semua orang. Ketika orang melihat hidup kita, apa yang dia dapati? Biarlah kita menjaga, dimanapun kita berada, hidup kita selalu menjadi berkat. Puji Tuhan. Jangan seperti anak Tuhan, tetapi tidak bertobat. Sudah jadi anak Tuhan, istilahnya Kristen tomat. Hari Minggu tobat, hari lainnya kumat, ya. Nah, Tuhan mau kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang memiliki pertobatan hari lepas hari. Anak Kristen, anak Tuhan yang sudah ke gereja, tetapi dia belum bertobat, dia tidak bisa menjadi berkat. Dia tidak bisa menjadi contoh, tetapi hidupnya menjadi celaan bagi banyak orang. Dan ini bukan yang Tuhan mau didapati di dalam hidup kita. Sudah ke gereja, sudah melayani Tuhan, sudah mendengar firman, tetapi masih suka apa saudara-saudara? Melihat kejelekan, suka mengeluh, suka memperkatakan orang lain. Hati-hati, dimanapun kita berada, hidup kita itu diperhatikan. Jadi kita harus selalu menjaga. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Saya katakan ini adalah contoh anak-anak Tuhan yang hatinya belum bertobat.
Bukan satu jaminan berapa lama dia berangkat sudah ke gereja. Bukan satu jaminan sudah berapa lama kita mengikut Tuhan. Tetapi kalau hati kita belum bertobat, itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Bicara tentang hati, saudara. Bicara tentang hati, mungkin saudara pernah mendengar atau membaca sebuah ungkapan yang menuliskan bahwa hatiku adalah rajaku. Pernah saudara? Saya pernah mendengar itu ya. Ungkapan hatiku adalah rajaku. Dengan kata lain, dia menjadikan hatinya ini sebagai raja di dalam hidupnya. Sehingga apa yang diinginkan oleh hatinya, itulah yang dilakukannya. Nabi Yeremia, dia menuliskan di dalam Yeremia, dikatakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Licik artinya pandai menipu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tidak jaga hati kita ini suka menipu kita. Itu sebabnya firman Allah ingatkan bukan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Ketika Saul, dia tidak menjaga hatinya, lalu hatinya timbul iri, timbul dengki kepada Daud. Dia melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupannya. Antara lain apa yang dilakukan oleh Saul? Karena dia biarkan hatinya tercemari, dia membunuh para nabi yang ada di Nob. Kenapa? Karena nabi-nabi ini memberikan roti dan pedang Goliat kepada Daud. Kenapa Saul membenci Daud? Karena ada iri hati, karena ada kecemburuan. Dia membenci dan kebencian itu dia simpan. Dan kita tahu akhir dari kehidupan Saul, dia akhirnya mati saudara. Mati apa? Bunuh diri di medan perang. Tragis ya saudara, kalau kita membiarkan hati kita itu menguasai kehidupan kita. Nah saudara-saudara, bukan hanya kejahatan itu yang dilakukan oleh Saul, tetapi dia juga menyuruh untuk membunuh seluruh orang yang ada di kota para imam itu. Baik anak-anak, orang dewasa, bahkan seluruh hewan. Betapa jahatnya hati kalau tidak dijaga. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, biarlah kita mau jadikan hanya Tuhan saja yang menjadi satu-satunya raja di dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan yang menjadi raja di dalam hidup kita, maka Dia yang akan menuntun hidup saudara dan saya untuk melakukan kebenaran. Karena Tuhan itu kebenaran, ya. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua, firman Allah berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara dan saya, kita masih ada di dalam dunia. Tetapi ingat, kita bukan milik dunia. Kita milik Allah karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Karena itu Tuhan mau, saudara-saudara, kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, Tuhan mau kehidupan kita hari lepas hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Hari lepas hari hidup kita mau diperbaharui oleh Tuhan dengan apa? Dengan firman yang kita terima. Firman itu bagaikan air yang mau menyucikan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh, bertambah, dan berbuah di dalam Dia. Oleh sebab itu kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Satu-satunya kunci agar kita bisa berbuah di dalam Tuhan, kita harus melekat dengan Dia. Puji Tuhan. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah bila tidak melekat pada batang pohon. Demikian juga hidup kita. Supaya dapat bertumbuh, supaya dapat berbuah, berdampak dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak ada cara lain selain kita melekat
dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan itulah menjadi kerinduan kita. Apa yang menjadi keinginan Tuhan itulah menjadi keinginan kita. Dan apa yang Tuhan lakukan itu yang kita lakukan. Puji Tuhan, firman-Nya berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dan saya, kita telah dipanggil Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, karena itu dimanapun kita berada, saudara berada pada pagi hari ini, jadilah berkat. Sehingga melalui perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita semua kekuatan, kemampuan untuk dapat menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu kalau Engkau telah memanggil kami menjadi umat-Mu. Di dalam panggilan-Mu pun ada tujuan Allah agar kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah Engkau terus memperbaharui kehidupan kami umat-Mu hari lepas hari. Firman-Mu menyucikan, Firman-Mu memulihkan kehidupan kami. Kalau ada hal-hal yang perlu dikerat, kalau ada hal-hal yang perlu dibersihkan, bersihkanlah Tuhan. Agar kehidupan kami senantiasa bertumbuh dan dapat mengeluarkan buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat apapun yang kami pikirkan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, tanamkan firman yang sudah kami terima pagi ini di dalam hidup kami. Engkau yang memberi kami kuasa dan kemampuan untuk dapat menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau ada di tengah kami dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa dimanapun umat Tuhan berada pagi ini. Mereka yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan kuatkan mereka. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka sedang susah, Tuhan hiburkan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Bawa kami gereja-Mu semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggalkan kami sendirian dan Engkaulah yang sudah memberkati kami. Terima kasih buat persekutuan yang manis pada pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami akan masuki hari ini bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.